pokok permohonan. Masih eksepsi terkait dengan permohonan tidak jelas. Oke, di dalam permohonan ada eksepsi. Saya membantah dalil dari pemohon. Pemohon menyatakan Calon nomor 3 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi. Saudara mengajukan eksepsi. Baik, Yang Mulia, kami mengajukan eksepsi. Eksepsinya mengenai apa saja? Yang pertama itu tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Kewenangannya. Iya. Jadi menurut Anda Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili Mengadili perkara ini permohonan yang diajukan oleh pemohon, Yang Mulia. Karena Karena permohonannya tidak menyangkut perhitungan suara gitu. iya, tapi menyangkut dengan pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan dari Bawaslu, Yang Mulia. Ya, baik. Terus mengenai tenggang waktu, nggak ada Tenggang masalah? waktu, kami menganggap bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Yang Mulia. Ya, jadi sesuai ya. Ya. Terus kemudian, Yang berikut terkait dengan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formulir suatu materi permohonan. kenapa? Karena berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf B angka 4 dan angka 5 di sana sudah diberikan batasan mengenai substansi dari suatu permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Angka 4-nya menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Baik. Kemudian Terus sekarang, dalam petitum permohonannya juga sudah dibatasi di dalam PMK 6 2020, yaitu memuat permintaan kepada mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara dalam hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Akan tetapi setelah pihak terkait mencermati keseluruhan substansi permohonan pemohon, ketentuan PMK pasal 8 ayat 3 tersebut tidak diikuti, malahan pemohon meminta untuk dilakukan PSU di 2 TPS. baik. Yang berikut tentang permohonan pemohon tidak jelas. Oke, pokok permohonannya tidak jelas. Iya. Obskur ya. Ya, obskur karena misalkan pemohon mendalilkan bahwa adanya pemilih yang belum memenuhi syarat usia paling rendah 17 tahun dan atau sudah pernah kawin di TPS 1 Desa Manukuhu, Kecamatan Tanarigu, dan TPS 1 Kelurahan Wekuru, Baik. Kecamatan Luli, namun pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut. Baik. Kemudian dalil pemohon selebihnya itu merupakan dalil yang juga kabur, Yang Mulia, karena pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan terang dan jelas tentang hubungan antara pelanggaran-pelanggaran administrasi tersebut dengan berkurangnya perolehan suara yang harusnya didapat oleh pemohon sehingga dapat membalikan hasil perolehan suara dengan pihak terkait, Yang Mulia. Baik. Demikian Sekarang dalam dilanjutkan pokok permohonan, pokok permohonan rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. pokok-pokoknya saja ya. Siap Yang Mulia. Ya. Pokok permohonan kami akan tanggapi. Yang pertama bahwa pihak terkait secara tegas menolak permohonan pemohon karena permohonan pemohon cenderung mengenai dugaan pelanggaran administratif, bersifat asumtif dan tidak didasari oleh bukti-bukti yang sah. Ya. Karena itu tampak dalil permohonan pemohon tidak berdasar, tidak beralasan hukum, serta cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi tentang adanya kecurangan dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat tahun 2020. Yang berikutnya, bahwa pihak terkait memastikan tidak akan menanggapi permohonan permohon dalam perbaikan pada sidang pemeriksaan pendahuluan, selain dalam permohonan pemohon awal tanggal 18 maupun perbaikan permohonan pemohon tanggal 21, sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 14 PMK nomor 6 tahun 2020. Ya. Yang berikut terkait dengan pokok-pokok permohonan pemohon, ada beberapa pelanggaran administrasi, baik itu dalam proses pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara. Itu diuraikan oleh pemohon dalam surat permohonan poin 4 Romawi angka 9 dan 10 huruf A sampai dengan G. Sebagaimana kami uraikan, adanya pemilih yang belum memenuhi syarat, adanya DPT yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPPS
Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Riu tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel. Berita acara sertifikat perhitungan suara TPS 1 Manukuku, Kecamatan Tanah Riu ditemukan kecurigaan dan ketidakwajaran. TPS Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Riu ada tambahan 1 surat suara dalam kotak suara. Ketua KPPS Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Riu tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara. Itu bukti PT 3, PT 4 ya. Siap, PT 5 itu. Siap Yang Mulia. Baik, terus dilanjutkan. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud, menurut pihak terkait bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut atau catatan-catatan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh pemohon tidak beralasan hukum, sebab semua rangkaian proses rekapitulasi mulai dari tingkat TPS 001 Manukuku maupun pada salah satu TPS yang didalilkan oleh pemohon secara tidak jelas, TPS 001 Kelurahan Wekoro, Kecamatan Kota Weka Bubak, semua tahapan proses rekapitulasi mulai dari 2 TPS yang didalilkan sampai di tingkat kecamatan, bahkan sampai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten, proses tersebut berjalan dengan baik dan angka yang dihasilkan adalah angka yang sama. Bahwa rekapitulasi tersebut berjalan dengan konsisten, hasil yang diperhitungkan benar dan akurat. Baik, itu sudah dianggap dibacakan. Siap Yang Mulia. Ini ada saksi pemohon Bobi Woleka yang tidak tanda tangan di tingkat Kecamatan Loli, gimana ini? Terima kasih Yang Mulia. Untuk rekapitulasi perhitungan suara terkait dengan saksi Bobi Woleka yang tidak menandatangani surat keberatan atau formulir C KWK, kami tanggapi bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum karena dalam formulir yang disediakan oleh termohon, dalam hari ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, saudara saksi Bobi Woleka tidak menyatakan keberatannya secara resmi Yang Mulia. Tidak ada keberatan. Siap Yang Mulia. Tapi dia tidak tanda tangan ya? Tidak menandatangani Yang Mulia. Itu di tingkat kecamatan, rekap di tingkat kecamatan ya? Siap Yang Mulia. Kecamatannya Kecamatan Loli. Siap, siap. KPU, surat keberatan itu tanda tangannya di formulir apa itu? Untuk keberatan itu harus ditandatangani di formulir kejadian khusus dan keberatan. Iya, formnya form apa? C1 D keberatan. D kan? Iya. Ya, ini berarti anu tuh. Siap Yang Mulia. Punyamu salah ketik ini C itu. Siap Yang Mulia. Ya? Siap Yang Mulia. Tidak mengajukan keberatan untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam model D kan? Siap. Ya. Terus ada lagi yang akan sampaikan? Berikut Yang Mulia, bahwa pihak terkait terlampau merasa sangat jauh menanggapi permohonan pemohon karena tidak substansial dan jauh dari konteks sengketa perselisihan perolehan suara yang merupakan bagian daripada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan tentang selisih perolehan suara dengan pihak terkait, tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon maupun hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Di antaranya, apakah pemohon sebenarnya pemenang dalam Pilkada Sumba Barat? Berapakah perolehan suara yang sebenarnya sehingga pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak? Apakah ada pengurangan atau penggelembungan suara? Bagaimana, oleh siapa, dan di mana terjadi pengurangan atau penggelembungan suara? Ya. Karena itu, pihak terkait menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampak signifikan terhadap perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat tahun 2020. Baik, Berikutnya kalau Yang begitu Mulia, kesimpulannya, bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, maka menurut pihak terkait sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima nit on van kelits. ya, petitumnya sekarang. Dalam eksepsi menyatakan eksepsi pihak terkait diterima,
dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima, menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat nomor 247-PL-06-2-KPT-Kabupaten-12 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020. Demikianlah keterangan pihak terkait ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara akuo. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kuasa hukum pihak terkait Semianda Umbu Kabalu Rian Van Prits Kapitan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang kita dengarkan keterangan dari Bawaslu. Perkara 19, Bawaslu Sumba Barat, yang di depan itu dianggap dibacakan. Bagaimana yang disampaikan oleh pemohon yang berkaitan dengan wewenang dari Bawaslu saja yang disampaikan? Apa yang rekomendasinya, pernah mengeluarkan rekomendasi atau tidak, rekomendasinya dijalankan atau dilakukan oleh KPU atau tidak, apa saja yang sudah dilakukan? Itu aja, jangan membacakan ini. Ini kita sudah baca nanti. Baik Yang Mulia. Anda memisahkan menjadi dua, ada keterangan pokok dan keterangan tambahan. Itu yang keterangan pokok apa akan yang Anda disampaikan? Keterangan pokok itu berdasarkan hasil pengawasan dan hasil penanganan pelanggaran. Laporan. Yang penanganan pelanggaran aja, kalau pengawasan kan itu kan memang wewenang Anda. Siap. Di dalam melakukan pengawasan, ada pelanggaran enggak? Ada. Ada apa itu? Yang dilaporkan oleh termohon. Yang dilaporkan oleh pemohon atau termohon? Pemohon. Pemohon. Pemohon kan? Pemohon nomor 3. Ya, apa itu? Itu terkait kejadian di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Riu. Kenapa? Terus bagaimana? Setelah ada laporan itu, bagaimana Bawaslu? Apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Bawaslu mengundang untuk melakukan klarifikasi terhadap terlapor, dalam hal ini Ketua KPPS bersama anggota, juga mengundang pelapor dalam hal ini Agustinus Mulmadana sebagai unsur pemohon. Hasilnya bagaimana terakhir? Hasilnya yang pertama terkait pemilih di bawah umur berdasarkan hasil penanganan pelanggaran tidak ditemukan. Tidak ada pemilih di bawah umur. Ya. Oke, satu. Terus apa lagi? Yang kedua terkait dengan tata cara dan prosedur yang harus dilakukan oleh Ketua KPPS bersama anggota dalam memulai pemungutan dan perhitungan suara. Ada kesalahan di situ, rekomendasinya bagaimana? Di situ hasil penanganan pelanggaran menemukan Ketua KPPS berpotensi melanggar PKPU nomor 18 tahun 2020 yang salah satunya tidak membuka pemungutan suara secara resmi dan tidak mengambil sumpah. Oke, terus bagaimana untuk itu? Anggota KPPS bersama petugas ketertiban TPS. Terus? Hal itu kami lakukan rekomendasi kepada KPU Sumba Barat karena ini pelanggaran administrasi untuk memberikan sanksi administrasi kepada Ketua KPPS bersama anggota. Sanksi pertama yang kami usulkan agar yang bersangkutan tidak lagi direkrut sebagai penyelenggara ad hoc pada pemilu dan pemilihan yang akan datang. Tapi dalam proses itu masih tetap terus disupervisi. Yang kedua kami minta KPU Sumba Barat bersama jajarannya untuk melakukan supervisi terhadap jajaran ad hoc di bawahnya. Ya. Yang berikut rekomendasi yang ketiga, kami meminta KPU Sumba Barat dalam merekrut ad hoc di bawahnya untuk melakukan secara baik
dan memilih orang-orang yang mampu untuk melakukan tugas secara baik. Oke, jadi itu menyangkut kompetensi dari TPS yang KPPS yang tidak kompeten ya. Iya, Yang Mulia. Tapi sudah dilakukan ya. Ya. Oke, terus apa lagi yang ditemukan? Itu yang pokok. Yang pokok ya. Yang tambahan ada? Apa yang tambahan di luar pokok? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Oke, ada lagi yang akan disampaikan, Bawaslu? Cukup dua itu. Ya, terbaca dalam keterangan tertulis. Oke, baik, ada dalam keterangan tertulis. Ada lagi yang akan disampaikan cukup? Dalam penghitungan suara dan sebagainya tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Tidak ada Hanya persoalan. yang terjadi di tingkat rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi pasangan calon nomor 3 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi. Baik, ya sudah cukup ya. Terima kasih. Perkara 19, Anda mengajukan bukti P. Ini T kan ini? Ini bukti tambahan apa? Oke, ya. Pemohon kemarin mengajukan bukti tambahan ya sebelum sidang selesai ya. Sudah diverifikasi bukti tambahannya P1 sampai dengan P13 ya. P13 sampai dengan P16, betul. Ya, disahkan ya, tambahan alat bukti disahkan sekarang. P13 sampai P16. Kemudian termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T14. Benar ya. Betul, disahkan. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT9. Benar Betul? Yang Mulia. Baik, disahkan. Terakhir Bawaslu mengajukan bukti PK1 sampai dengan PK9. Bawaslu? Betul? Betul, ya disahkan. Catatan untuk pemohon itu soft copy-nya belum diserahkan. Ya, tolong diserahkan sekarang ya. Selesai sidang ini ya. Soft copy-nya. Baik. Saudara tinggal menunggu. Jadi seluruh apa yang sudah disampaikan dalam 2 kali persidangan ini akan disampaikan oleh hakim panel kita bertiga dalam sidang pleno rapat pemusyawaratan hakim untuk diambil keputusan. Apakah perkara ini lanjut atau tidak lanjut, nanti akan diperiksa oleh 9 orang hakim. Anda tinggal menunggu pemberitahuan dari kepanitraan. Ya. Apabila perkara Anda itu lanjut, maka semua pihak masih dapat mengajukan bukti, saksi, atau ahli dalam persidangan yang akan datang. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang akan disampaikan dari pemohon dulu? Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Izinkan dari pihak pemohon menyampaikan satu hal terkait dengan tindakan termohon dalam minggu ini setelah sidang pendahuluan dan memasuki sidang pemeriksaan persidangan. Boleh Yang Mulia? Apa itu? Jadi setidak-tidaknya pada tanggal 27 Januari 2021 termohon untuk perkara 19 yaitu KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan tindakan pembukaan kotak untuk setidak-tidaknya untuk TPS 001 Desa Manungkuku dan kemungkinan besar TPS 001 Kelurahan Bekarau. Tindakan tersebut didasarkan pada surat KPU RI nomor 1232 bulan 12 tahun 2020. Surat dimaksud kami membaca itu didasarkan pada PKPU 19 tahun 2020 pasal 71. Hal yang menjadi keberatan dari pemohon adalah dalam PKPU tersebut ada kewajiban ya untuk menghadirkan pihak kepolisian dan Bawaslu Kabupaten. Ya. Dan bahkan dalam beberapa daerah yang lain, selain 2 pihak tersebut juga menghadirkan pasangan calon
Ya, kita mengerti itu. Mohon untuk dicatat dalam kejadian Nanti tanggal dicatat dalam 27, persidangan dan pihak nanti akan menjadi yang mulia pihak Bawaslu tidak hadir. baik. Tolong itu- diminta tolong untuk dicatat yang mulia. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih.